sekarang menjadi ada. Sekarang apakah ada yang menciptakan corona itu? Apakah sistem corona itu berjalan sedemikian rupa? Kalau toh seperti itu, boleh nggak saya bertanya bahwa kenapa virus corona itu ada dan sistemnya itu ada baru pada tahun 2019? Dari yang tadi kita bahas, ternyata bahwa agama merupakan sebuah cara untuk mengetahui keberadaan Tuhan. Itu yang penting ya. Berikutnya adalah teis itu ada sesuatu atau belief system. Sudah terbentuk sebuah sistem seperti itu sehingga seakan-akan itu tidak ada campur tangan faktor X, dalam hari ini adalah Tuhan. Tapi bagaimana dengan adanya makhluk yang sekarang lagi gencar-gencarnya, begitu, yang namanya corona? Alasannya bahwa pada waktu manusia diciptakan ataupun universe diciptakan itu kan dengan kata-kata ada dengan sendirinya. Itu sudah terbentuk dari waktu dulu sampai sekarang sudah ada. Seperti juga dengan manusia, kita lahir dari ibu kita lahir dari nenek kita lahir dari bla 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 sampai tidak ada rantai yang terputus. Itu namanya yang looping ya, terjadi looping. Tuhan menyamarkan penciptaannya itu sedemikian rupa sehingga kelihatan secara alami. Inilah kehebatannya Tuhan, begitulah. Sekarang ada makhluk yang namanya corona. Apakah ini looping? Kalau teis ataupun belief system terbentuk dengan sendirinya yang namanya alam semesta dan manusia dan pencipta lainnya, bagaimana dengan adanya virus corona? Virus corona terjadi pada 2019. Sebelumnya kan nggak ada, sekarang menjadi ada. Sekarang apakah ada yang menciptakan corona itu? Apakah sistem corona itu berjalan sedemikian rupa? Kalau toh seperti itu, boleh nggak saya bertanya bahwa kenapa virus corona itu ada dan sistemnya itu ada baru pada tahun 2019? Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah subscribe channel ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya subscribe ini, silakan subscribe lagi biar Bali itu punya motivasi yang kuat, yang besar untuk membuat video-video yang lain. Iya kan, bukan pada sebelumnya, oh ini kan looping dari ada lalu sudah menjadi ada dan sebagainya lah. Corona ini menjadikan sebuah bukti bahwa ada yang menciptakan corona itu sendiri. Seperti itu, dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Belief system itu atau teis itu memang ada gitu loh. Dan ateis tidak percaya adanya sistem. Itu ya salah satunya adalah bukti bahwa corona itu dulunya tidak ada menjadi ada. Ya, kalau dari yang ada menjadi tidak ada ataupun kebalikannya dari tidak ada menjadi ada, berarti ada yang menciptakannya dong. Itu bahwa di sekitar kita itu masih banyak banget yang namanya benda-benda yang nggak dapat kita jamah, tetapi kita yakin itu ada. Itu sudah familiar ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti omongan saya ini kan nggak kelihatan, tetapi kita rasa oh ternyata ada omongan. Seperti itu. Ada juga yang namanya nafas kita, itu kan ada, tetapi kita nggak bisa membuktikan bahwa itu dapat dipanca indera oleh kita. Seperti kita lihat, nah inilah namanya makhluk abstrak, dan kita sudah tahu itu dari dulu, dari kita belajar di tingkat SD juga udah diketahui. Begitu loh. Belum lagi yang namanya benda-benda yang lain seperti ada rasa kecewa, ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa benci, ada rasa dendam. Itu kan barang-barang yang memang tidak kita bisa melihatnya, tetapi kita yakin bahwa barang itu ada. Seperti itu loh. Itu kan sudah hal biasa. Kita bisa menuntut, aku ingin tahu Tuhan itu seperti apa. Sekarang pertanyaannya adalah, bolehkah saya menuntut kepada orang-orang di luar sana yang menunjukkan bahwa coba dong diperlihatkan kepada saya rasa kecewa itu seperti apa. Bukti kecewa itu ada, diperlihatkan oleh mata kita itu seperti apa. Belum lagi nafas kita itu angin, coba dong perlihatkan kepada saya angin seperti apa gitu. Kalau kita hanya melihat dari sudut apa yang dapat dilihat oleh kasat mata kita,
itu kan antagonis, berlawanan dan bertentangan dengan yang ada di sekitar kita, bahwa di sekitar kita pun ada benda-benda yang memang itu tidak dapat kita lihat tetapi kita yakin ada dan itu bisa dirasakan oleh kita sendiri. Nah, ini kan hal yang penting ya. Jadi kalau kita menuntut adanya Tuhan harus bisa dilihat, saya kan bisa juga menuntut dong kepada beliau-beliau yang di sana itu, bahwa coba dong kasih tahu ke sama saya bahwa angin itu seperti apa, warnanya seperti apa. Kayak jauh-jauh kita meminta Tuhan harus dapat kita lihat, sementara di sekitar kita itu ada benda-benda yang nggak kita lihat tetapi ada dan kita yakin adanya itu. Seperti itu loh. Jadi kan ini antagonis banget, ya kan. Berikutnya adalah dari segi kecewa. Kecewa itu kan tingkatannya macam-macam, karena ada orang yang rasa kecewanya itu kecil, ada orang yang rasa kecewanya itu besar, ada orang yang rasa kecewanya itu luar biasa yang nggak dapat diukur dengan sesuatu karena sangat-sangat menyakitkan. Seperti itulah. Itu belum lagi kecewa-kecewa per orang itu rasa beda-beda gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana derajat kekecewaan itu terbentuk? Bagaimanakah komposisi pembentukan dari namanya kecewa itu? Bahannya seperti apa? Terus berikutnya warnanya kecewa itu seperti apa? Kenapa rasa kecewa seseorang dengan orang lain itu berbeda? Dan tingkat ataupun komposisi besar kecilnya kekecewaan itu berbeda. Kita bisa menyimpulkan itu menjadi sebuah hal yang kita bisa lihat. Bisa nggak seperti itu? Kalau itu memang kita nggak bisa, ya kita jangan jauh-jauh meminta adanya Tuhan, menuntut adanya Tuhan, sementara benda-benda sekitar kita pun kita tidak tahu menahu dan tidak mau tahu. Bahkan untuk kita minta pertanggungjawaban, bukan pertanggungjawabannya, istilahnya untuk membuktikan ada nggak rasa kecewa itu warnanya apa, kita nggak sanggup. Dan disinilah maka perlu adanya tuh agama itu sendiri. Agama dibentuk sebagai sarana untuk menjembatani antara Tuhan dengan pencipta dan makhluknya, seperti itu. Gitu. Kalau kita yakin benda-benda abstrak itu makhluk, berarti kan ada di luar sana yang memang men-setting adanya pencipta, sehingga bahwa ateis itu merupakan suatu hal yang bagi saya Anda membingungkan gitu. Sudah banyak bukti-bukti adanya Tuhan, tetapi kita masih tidak percaya. Oke lah, itu hak seseorang ya. Dan saya juga punya hak untuk mengomentari ataupun berpendapat mengenai adanya Tuhan dan bagaimana penciptaannya itu. Karena apa? Secara logika pun sebenarnya Tuhan masih bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Tuhan itu pasti ada, tetapi keberadaannya tidak mampu kita jangkau karena kita disetting bukan untuk itu. Dan untuk melihat itu, maka kita perlulah mempelajari alam seperti ini, membaca tentang penciptaan Tuhan yang ada di dunia ini sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada.